ada orang yang begitu besar jadi berkat bagi orang lain. Tapi ketika sampai ke titik yang paling menentukan, yaitu keselamatan. Kalau orang gak mendengar nama Yesus kan gak selamat. Dia shy away. Orang sudah mengagumi, lalu salah mengerti atau salah paham secara kekal. Ketika ditanya, mengapa kamu demikian? Dia berkata, karena Tuhan panggil kita jadi orang baik. Loh, udah jadi berkat, ujungnya tinggal tekan tombol keselamatan, kita enggak buka mulut. Malu di depan umum karena tekanan orang lain. Kan universal, kan ada kepercayaan macam-macam di situ. Enggak boleh kepercayaan macam-macam di sana. Di sini kan kepercayaannya satu. Aku punya keyakinan akan Injil. Injil itu keselamatan bagi orang percaya. Yang menuntun dari iman kepada iman, dari pertama-tama kepada orang Yahudi, lalu atas orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai nanti yang radikal atau yang vokal itu orang-orang yang so agamawi. Malah yang sungguhan rohani banyak diam. Speak up. Kalau enggak nanti seks di luar nikah. Nanti akan overrated, terlalu banyak digembar-gemborkan. Sedangkan orang-orang yang sudah menikah tidak pernah memberitahu bahwa kekudusan itu indah. Dan orang yang sudah menikah, loh kok gini ya, mereka tidak mesra. Bukan berarti mesra itu dibuat-buat. Saya sama istri saya mesra gak usah dibuat-buat, bukan untuk dilihatin orang. Tapi gak bisa ditutupi, anak kami pun tahu bahwa kami dekat. Kami mesra. Kadang-kadang mereka bisa ketawa-ketawa kalau saya lagi canda sama mamanya. Bukan untuk tunjukin mereka, kebetulan mereka ada di sana aja. Lampu ekstra. Lalu mereka bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum. Karena memang kalau saya sama maminya bisa canda-canda, deket. Kita jangan malu untuk memberitahu pada dunia, kita yang harus vokal. Karena kita di kemah yang benar ini harus vokal. Saya beritahu sama anak-anak muda. Pacaran cuma sekali aja kalau bisa, setelah itu menikah. Kalau dulu gagal-gagal, yang kali ini terakhir ya, jangan coba-coba. Jangan tidur dulu dengan pasangannya sebelum dinikahkan dalam holy matrimony. Saya beritahu. Lalu mereka melihat pernikahan kami baik-baik sehat-sehat, maka mereka berkata, aku mau yang begini. Ya, begitulah. Saya minta supaya kita itu tidak malu akan sunat kita, kata Alkitab. Tapi jangan kira pengakuan-pengakuanmu itu yang berkuasa, perbuatanmu yang memberi kuasa pada pengakuanmu. Tapi kalau sudah waktunya untuk ngaku, jangan mundur dan malu. Engkaulah satu-satunya jalan yang kami cari-cari setiap hari. Terima kasih Engkau telah menemukan kami orang-orang berdosa ini dan menjadikan kami anak-anak-Mu. For that, thank you. Jesus, we love you. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Jemaat-Mu datang secara fisik, yang datang di sini, di rumah Tuhan. Dan yang live streaming jauh di sana. Biarkan hati kami mendekat kepadamu di mana kami berada Tuhan. Memanggil-Mu Yesus Tuhan kami. Pakailah hidup kami Tuhan di hari-hari ke depan. Agar kami menjadi umat yang membanggakan Allah-Nya. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Shalom. Love you so much. Kasih shalom satu sama lainnya. Coba lihat kanan kirinya. Termasuk mereka yang live streaming sekarang ya. Kita kasih welcome home untuk mereka juga. Mereka nggak bisa datang mungkin di luar kota atau apa. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Praise the Lord. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ambil catatan dan Alkitab terutama. Hari ini sepanjang hari seperti yang saya minta minggu lalu dan juga masuk di sosial media. Saya minta agar jemaat membaca Roma 1 sampai 4. Yang sudah membaca akan dapat lebih banyak pasti. Karena Roma itu susah dimengerti. Nah saya mau bahas ada banyak sekali yang perlu dibicarakan. Nah judul-judulnya sebagai berikut. Untuk yang mau serius dengan Tuhan Yesus, Anda datang di tempat yang tepat. Ya, khotbah-khotbah sebelumnya kalau Anda tidak di sini tadi, tolong dengarkan. Yang selanjutnya masih ada satu lagi setelah ibadah ini. Silahkan kalau Anda mau tinggal dan nanti untuk kembali ibadah. Tapi jangan pilih satu, dengarkan 4-4. Toh ini firman Tuhan untukmu. Ini adalah suara Roh Kudus untuk Anda. Pasti berguna, 1 jam diluangkan dalam hadirat Allah itu gak akan sia-sia. Kembali returnnya itu, high return no risk. Ya. Kembaliannya itu luar biasa di hidup kita itu membangun sesuatu yang kekal sifatnya. Tidak ada resikonya. Gak ada orang overdosis firman itu gak ada. Nah ada banyak sekali yang harus saya mau bahas. Kita memasuki pasal 3 nih. Yang dengan judul sifat buruk semua manusia dan obatnya. Tapi tadi di ibadah sebelumnya saya hanya sanggup menyelesaikan 16 ayat. Ayat 17 sampai 29 tidak terbahas. Saya mau kejar ketinggalan rasanya gak puas. Meninggalkan sesuatu belum terjamah.
Oke, jadi sekarang kita mulai dengan Roma 2 dulu, lalu ke judulnya yang sekarang. Karena itu waktu kita sangat mepet sekali, pastikan Anda mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sekarang buka dengan saya Roma 2 ayat 17 dulu, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Konteksnya begini, Paulus sedang bicara dengan orang yang suka menghakimi orang lain. Khususnya mereka yang menempati kedudukan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin apalah terserah. Paulus memberitahukan bahwa Tuhan tidak suka orang yang sok benar, sok suci, sok rohani. Oke? Rohani itu gak jodohnya sok. Agamawi iya. Kita bisa sok agamawi, padahal gak rohani. Kesombongan rohani itu gak ada, sebab rohani dan sombong tidak jodoh sama sekali. Orang sombong gak akan rohani, gak bisa rohani dia. Pura-pura bisa. Orang rohani gak mungkin sombong. Oke? Nah Paulus bicara tentang orang-orang Yahudi yang suka menghakimi. Di kebaktian 1 saya bicara tentang LGBT, kebaktian 2 tentang heteroseksual. Orang yang normal, tapi suka memandang sebelah mata. Nah sekarang kita lanjutkan dari situ ya. Bagi Anda yang menduduki tempat kepemimpinan, bukan hanya di gereja, di rumah, kepala keluarga, ibu rumah tangga, mama juga wakil presidennya, setiap kita itu pasti berpengaruh. Nah izinkan sekarang kita, firman ini membentuk kita, memberitahukan panggilan kita sesungguhnya itu apa sih? What does God expect of you and me? Apa yang ekspektasi apa yang Tuhan miliki untuk Anda dan saya? Kita baca ayat 17 dulu. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Maksudnya, kalau kamu menyebut dirimu itu berpendidikan secara agama. Orang Yahudi kan agamawi. Bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Kalau kita merasa kita itu kenal Allah dulu, kenal Tuhan duluan. Dan tahu akan kehendaknya. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ayat 18 itu bicara tentang pengetahuan. Ada orang yang punya a form of knowledge. Ini bukan zamannya dalam kerajaan Tuhan. Orang yang berpengetahuan bermegah atas pengetahuannya. Karena bagi Tuhan, a simple obedience is better than much knowledge. Bagi Tuhan, ketaatan yang sederhana itu lebih berguna daripada bermegah. Taat dikit aja lebih bagus daripada tahu banyak. Itulah sebabnya hati-hati dengan pengajar palsu, pendeta gadungan. Be very careful dengan nabi yang buat-buat. Atau orang-orang Kristen yang bermegah atas dirinya. So Tuhan tidak berkenan sama yang begituan. Kalau kita sungguh-sungguh mau berguna dalam kehidupan orang lain, rendah hati dulu. Waktu kita melayani orang lain itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk agenda kita, bukan memanipulasi orang untuk dapat sesuatu keuntungan. You never ask. You serve, you don't ask. Kita melayani, kita tidak minta sesuatu untuk kita. Sedangkan orang-orang Yahudi yang dimaksudkan oleh Paulus yang disindir di sini adalah mereka yang suka menggunakan nama Allah. Mereka bermegah, gua tahu sesuatu loh, bisa membedakan yang baik dan mana yang tidak. Percuma, karena pohon dikenal dari buahnya. Kelakuan kita berbicara sebanyak jikalau bukan lebih banyak daripada pengetahuan dan pengakuan kita. Nah, kita Roma ini harus direnungkan. Setiap ayatnya itu dalam sekali. Setiap ayat itu jadi satu khotbah aja gak selesai saya biasanya. Ini sekarang coba saya habiskan berpuluh-puluh ayat. Kebaktian 1 tadi saya berhasil selesaikan 32 ayat, itu rekor, salah satu rekor. Tapi kenyangnya. Saya rasa makanan keras itu bukan marah-marah tentunya. Makanan keras itu diperlukan agar supaya kita itu bisa survive zaman Eden. Hari-hari ke depan itu akan lebih susah. Saya garansi itu, saya tahu itu. Dari firman Tuhan taunya. Tetapi orang benar akan tetap bertindak. Orang benar akan berdiri teguh. Katakan amin. Makanya saya mau berikan doktrin-doktrin ini, aplikasinya dalam hidupmu supaya Anda strong jadi domba Kristus, jadi murid Kristus. Ya, jadi jangan sampai kita banggakan format sebuah form pengetahuan atau sebuah bentuk pengetahuan belaka. No, God wants your obedience. Ketaatan kita itu nggak boleh jauh-jauh terbelakang atau di belakang pengetahuan kita. Tahu banyak, berbuat sedikit, namanya Dr. Dolittle. Kita tahu banyak, sedikit melakukan. Mendingan pengetahuan saya pas-pasan, bukan karena saya malas belajar, tapi saya masih mempelajari dan mendalami. Mendingan daripada orang yang ngaku-ngaku gue tahu seluruh isi Alkitab, tapi hidupnya bertolak belakang, mendingan kayak kita-kita. Masih belajar mendalami firman. Terus terang susah loh, saya suruh Anda baca, saya minta Anda baca pasal 1-4 itu, saya baca tiap hari, bukan 1 minggu saya minta 4 pasal. Saya baca tiap hari sebelum saya khotbahi Anda, tiap hari saya baca ulang-ulang 4 pasal, kitab Roma, pasal 1-4 untuk hari ini, di samping ekstra menur saat teduh saya tiap pagi. Saya baca pasal-pasal yang memang gilirannya saya studi itu,
plus pasal 1-4 tiap hari. Kenapa saya baca berkali-kali? Bukan karena saya rohani, karena saya ini bodoh. Kalau saya tidak renungkan, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi pembaharuan akal budi. Karena kunci kebangunan rohani dalam hidup saya, kunci kemajuan dan kemenangan tidak terletak pada tubuh buku ini. Di dalam diriku itu semua bobrok. Semua itu pinjaman, saya harus pinjam firman dari Alkitab, saya harus pinjam dari Roh Kudus. Outsourcing, Roh Kudus itu tinggal dalam diri saya karena saya welcome. Saya tidak mau usir dia hari ini, karena saya membutuhkan dia selamanya. Mendingan kayak kita merasa kita tidak punya apa-apa, tapi kita mau belajar. Orang seperti itu bisa bertumbuh. Jangan memiliki attitude atau sikap hati seperti orang-orang Yahudi yang agamawi ini. I know it all. Been there, done that. Aku sudah pernah lakukan itu, sudah pernah ke sana. Jangan pernah ada sedikit pun iota kesombongan di dalam dada. Harus mesti mau belajar. Datang setiap minggu ke gereja seperti ini, datang kayak anak kecil. Aku nggak tahu apa-apa sekalipun dia sarjana teologi ya. Tapi untung-untungnya, ya kan, untung-untungnya jemaat kita ini semua masih merasa aku belum tahu apa-apa. Puji Tuhan, makanya masih punya banyak ruangan. Tuhan bisa tambah-tambahkan. Dan Tuhan berkata, lebih baik kita itu setia dan taat. Ayat 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun ini ya. Saya ulang ayat 18 dulu aja supaya nggak bingung. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Wow, ini ayat 17-21 yang baru saya bacakan ini. Paulus berkata gini, hei kalian orang Yahudi yang bermegah atas pengetahuan, yang merasa lebih kenal Allah, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan kamu yakin bahwa kamu dipanggil untuk menuntun orang buta sebagai terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Sebenarnya Tuhan tidak benci ahli Taurat. Kalau Anda baca di kitab Injil, Yesus selalu menegur Farisi. Yesus tidak benci. Yesus itu benci double life mereka, kehidupan ganda mereka. Mereka yang mengajari orang lain jangan mencuri, mereka sendiri nyolong. Mereka yang ngajari jangan berzina, mereka masuk ke rumah janda-janda. Jadi Tuhan itu tidak menegur pengajarannya. Pernah sekali Tuhan ngomong gini sama murid-muridnya, kamu terima pengajarannya. Malah justru kalau kamu tidak lebih holy, tidak lebih sungguh, tidak lebih perfect atau sempurna daripada ahli Taurat orang Farisi, niscaya kamu tidak bisa menjadi bagian dari kerajaan sorga. Tapi kamu jangan tiru kelakuan mereka. Mereka ngajar dengan kelakuan, itu dua hal yang berbeda. Wow, kita semua dituntut pada sebuah standar bahwa kita tidak boleh punya kehidupan ganda. Kita nggak boleh jadi orang Kristen di gereja dan di luar jadi ular. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam sel grup kita, tapi nanti di bisnis maling setengah mati. Anda tidak boleh jadi konsultan anak Tuhan. Anda bisa memberi nasihat dari firman, tapi Anda menyesatkan di luar sana dan membuat banyak keluarga merugi. You cannot do that. Saya tidak bisa jadi pendeta, saya ajarkan A, tapi saya melakukan B. Kita semua itu dihakimi, pahami, kita semua itu diadili. Nggak ada bedanya antara you and me, malah justru yang jadi guru kayak kami ini lebih bahaya. Karena itu Yakobus berkata jangan banyak yang mau jadi guru, karena hukumannya atau tuntutannya berkali-kali ganda. Saya ngomong terus terang nih, kita semua itu nggak ada satupun hakimnya. Kita semua akan berdiri di pengadilan Allah suatu hari. Saya khotbahkan tadi di ibadah sebelumnya, saya nggak perlu ulangi, Anda dengarkan sendiri. Justice will not be served in this life. Keadilan tidak akan pernah dipuaskan di kehidupan yang sementara ini. Karena hanya Tuhan yang punya info lengkap. Hanya Allah yang maha tahu dan Dia pegang setiap informasinya. Bukan berarti Allah mau menjatuhkanmu, tapi takutlah akan Tuhan selama dalam hidup ini yang sementara ini. Layani Dia dan sembahlah dalam gemetar. Bukan berarti ketakutan, saya nggak ketakutan sama Tuhan, tapi saya harus belajar untuk respect Dia sebagai hakimku di samping juru selamatku. Dari panggilannya orang-orang Yahudi yang sok agamawi ini sebenarnya bagus. Saya pilih ada 4 panggilannya yang merupakan panggilan kita. Memang kelihatannya jauh tinggi di awan-awan sana, susah untuk kita gapai atau kita capai. Tapi bersama Roh Kudus kita bisa. Katakan bersama Roh Kudus, aku bisa. Ada 4 panggilan di sini. Ya, terang bagi mereka, yang pertama ayat 19 tadi, penuntun orang buta atau guide to the blind. Penuntun orang buta, Tuhan memanggil kita orang Kristen di mana-mana, nggak peduli usia lahir baru kita. Hari perdana ketika kita menerima Yesus, langsung panggilan DNA kita ini blueprintnya.
Apakah bangunan itu nanti jadi ruko atau jadi hotel? Kalau hotel berapa tingkatnya, atau jadi apartemen, atau jadi office tower, itu sudah harus jelas dari insinyurnya. Pahami dulu dari insinyurmu, Tuhan Yesus Kristus itu sudah menakdirkan. Dalam hal ini saya percaya takdir. Saya nggak percaya takdir dalam arti kita nggak berusaha. Kita terima atau alias pasrah, pasif saja, itu saya nggak percaya sama sekali. Tapi kalau panggilan Allah, takdir seperti itu, saya yakini. Kita ditakdirkan nggak jadi ruko. Kita ditakdirkan nomor satu menurut patron Tuhan atas bangsa Yahudi. Satu, we are called to be a guide to the blind. Kita dipanggil untuk menjadi penuntun orang buta. Tulis itu. Ini berarti kitalah kompas rohaninya orang berdosa. Hebat nggak ya? Kompas rohaninya orang berdosa loh ya. Macan atau singa, raja hutan, dia nggak perlu pelan-pelan jadi melalui metamorfosis dari kucing dulu nanti jadi harimau. Nggak bisa begitu. Dia lahir sekalipun dia bisa dimangsa. Macan kecil atau singa ketika dia belum akil balik atau menjadi remaja, itu bahaya, bisa dimakan sama anjing hutan yang bukan saingannya. Bisa dimakan sama chihuahua. Tapi dia nggak perlu melalui kucing dulu, dia memang perlu bertumbuh, dia perlu ditempa imannya, perlu diberi makan rohani, saya ngerti. Tapi sejak Anda lahir baru, detik Anda berkata, Yesus Tuhanku, detik itu Anda sudah macan. Saat itu Anda langsung sudah guide to the blind. Anda sudah jadi kompas rohani orang berdosa. Tapi kan aku belum dewasa rohani, belum tahu seluruh isi Alkitab. Detik Anda di gereja kalau terima Tuhannya di situ. Atau setelah dibaptis tuh. Dia pulang ke rumah, sudah langsung mata seluruh orang non-Kristen melihat Anda di rumah. Makanya itu macan kecil itu kalau kelihatan lembu benci. Karena nanti besarnya jadi kerbau hutan itu loh, tidak suka. Karena besarnya nanti itu jadi predatornya. Pernah lihat nggak? Itu si Lion King Simba itu ditusuk-tusuk sampai mati. Kita bisa lihat di National Geographic. Karena dia tahu, itu singa sekalipun bentuknya kecil, sekalipun dia masih mungil. Do you know that Satan knows? Setan tahu ketika Anda lahir baru, Anda itu anaknya singa Yehuda. Anda tidak jadi kucing meong dulu, lalu jadi anggora, lalu pelan-pelan jadi singa. No. When you're born again, you are a lion. Takdirnya, langsung tahu itu bukan ruko. Tahukah bahwa you are called to be, Anda dipanggil menjadi kompas rohani orang berdosa? Waduh Pastor Philip, this is too heavy. Wah enggak sih, Tuhan gak suruh Anda langsung jadi Simba yang dewasa. Tapi Anda harus tahu dulu, you're called to be a king. Anak sekolah minggu aja tahu, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, anti evolusi tambahkan, aku bukan monyet, engkau bukan monyet, kita semua bukan monyet. Kita semua itu raja, anak raja, guide to the blind. Kompas rohani bagi orang berdosa, berarti you and I, kita semua punya responsibility, punya tanggung jawab yang tinggi. Lalu setelah itu, penuntun orang buta kan, lalu berikutnya kata apa? Terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Yang kedua dalam bahasa Inggrisnya light to the dark. Berarti kita dipanggil untuk jadi hikmat Allah yang berjalan dan solusi dari problema. Kita tidak boleh hidup untuk menjadi bagian dari problema. Itu harus minimalis. Sekali-kali kita jadi masalah orang lain. Kita membentuk orang lain. Amarah kita, ketidakkenaan kita, akhirnya membuat orang lain jadi lebih sabar dengan kita. Sekali-kali gak apa-apa. Tapi kalau kita konsisten komitmen begitu, itu bukan hidup baru. Itu berarti hidup lama. Tahukah bahwa kita dipanggil jadi light to the dark? Kita dipanggil menjadi apa di sini? Terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Berarti kita terpanggil untuk menjadi hikmat Allah sekalipun kita belum berhikmat sempurna. Kita dipanggil untuk menjadi solusi, bagian dari solusi, bukan bagian dari problema. Orang itu kalau datang, waduh masalah datang, problem has come. Tapi ada orang tertentu kalau datang kita tenang. Orang ini selalu punya solusi, ya kan? You and I, kita mau jadi yang mana? Jadi orang Kristen itu berarti jadi solusi. Makanya orang Kristen dulu di awal-awal perjanjian baru, di Kisah Para Rasul, mereka tidak dipanggil sebagai orang Kristen. Mereka terpanggil jadi orang Kristen sejak Antioquia. Waktu Paulus, Barnabas, dan beberapa orang di situ loh, Paulus, Barnabas didoakan, dipisahkan untuk tugas khusus. Di Antioquia itu, saudara-saudara seiman dipanggil dengan sebuah gelar baru oleh masyarakat. They are Christians, atau mereka Kristen. Sebelumnya tahu nggak kekristenan, orang Kristen disebut apa? Disebut the way, atau solusi. Orang Kristen di masyarakat, setelah Yesus terangkat, tak lama setelah Pentakosta, orang Kristen dikenal dengan satu julukan. Semua orang tidak ada yang ngomong itu orang Kristen. Zaman sekarang kan ada improvement, ada improvisasinya. Bukan hanya orang Kristen, Kristiani, Nasrani. Macam-macam panggilan kita. Tapi dulu panggilannya satu. Itu loh the way. Itu loh sang jalan. Sama dia selalu ada jalan. Orang Kristen itu hikmat berjalan.
Saya ngomong begini kepada para Simba. Ya, bahasa anak sekolah minggu nih. Menjelaskan bahwa what you are called to be. Memang kita belum sampai ke sana. Tapi jangan salah arah. Dari sejak ya Anda lahir baru, sudah panggilannya itu. Sudah panggilannya itu. Ya, selain itu Anda lihat lagi. Berikutnya adalah pendidik orang bodoh. Pendidik orang bodoh dalam bahasa Inggrisnya, instructor of the foolish. Jadi kita ini instruktur semua, kita ini adalah instruktur. Jadi kita terpanggil untuk menjadi pemimpin yang dewasa dan efektif. Itu maksudnya instructor of the foolish atau pendidik orang bodoh. Yang terakhir, pengajar orang yang belum dewasa. Pengajar orang yang belum dewasa dalam bahasa Inggrisnya bagus. Teachers of little children. Hebat ya. Kita semua itu dipanggil untuk ngajar ternyata, sekalipun tidak semua terpilih sebagai pengajar. Kita semuanya itu harus menguasai firman. Makanya saya beranikan ajarkan Roma yang notabene susah. Rasul pun mengakui, Anda baca di surat Petrus, dia mengakui bahwa surat Paulus itu susah dimengerti. Khususnya kitab Roma, dia nggak tulis sih Roma atau enggak, tapi saya yakin yang dimaksudkan oleh Petrus adalah Roma. Kita harus menjadi pengajar dan teladan orang-orang, anak-anak kecil. Kita harus jadi teladan anak-anak kecil. Dan teladan bayi-bayi rohani. Haleluya. Ada satu bayi rohani yang langsung bawa adiknya, atau kokonya nggak tahu lah siapa yang lebih tua. Andreas membawa Petrus. Jadi kita semuanya itu dipanggil sejak awalnya menjadi penjala manusia. Saya ngomong begini kenapa? Karena kalau Anda tidak punya gambar diri dalam Tuhan, apa kata firman, nanti ya gambar dirinya terlalu kreatif, cipta-cipta sendiri, lalu dunia berkata Anda LGBT, Anda juga akan percaya dan setuju sama mereka. Oh memang dilahirkan dalam kesalahan seperti itu Anda, iya saja. Penting sekali disuarakan dari gereja. Who I am in Christ. Siapa aku dalam Kristus. Bukan 5 step untuk kaya. Tapi bagaimana kita melihat diri sendiri itu dalam hadirat Allah. Who am I? Kalau Anda mau tahu jawabannya jangan lihat filmnya Jackie Chan. Ada satu filmnya judulnya Who am I kan. Nah itu film action. Itu clickbaitnya. If you really want to know who you are. Kalau kita mau tahu siapa diri kita. Go to the word. Masuk dalam firman. Andalah guide to the blind. Wow, haleluya. Betapa laki atau beruntungnya Anda sekarang duduk di samping seorang pemimpin yang efektif, yaitu orang sebelah Anda. Ini bukan seminar motivasi, tapi firman ini pasti memotivasi Anda. Karena firman ini kehidupan. Betapa beruntungnya sekarang saya berkhotbah atau mengkhotbahi orang-orang yang adalah pengajar-pengajar bayi rohani. Sudah saatnya Anda bertumbuh, jangan jadi jemaat biasa. Kita bisa offline lagi seperti ini jalan, nggak tentu sampai kapan. Nanti kalau online lagi dan sebagainya, pokoknya setiap kesempatan Anda harus pakai untuk bertumbuh. Dan sekarang saya nak minta Anda bertumbuh pelan-pelan. Kalau bisa, langsung dewasa. Mengejar ketinggalan 10 tahun kenal Tuhan, belum kemana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Oh haleluya, lanjut lagi ya. Belajar banyak ya saya harapkan. Ayat 21, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Tuhan anti double life. Tuhan paling benci kemunafikan. Dosa lain termasuk berzina, Tuhan berkata pergilah dan jangan berbuat dosa. Tapi kemunafikan Tuhan berkata ular beludak. Munafik itu double life. Luar dalam gak sama. Tampilan dan isinya. Yang ada sensasi bukan esensi. Dan Tuhan berkata no, kamu gak boleh punya double life. Sebab orang yang punya double life itu merugikan. Lebih banyak yang dia rugikan daripada kebaikan yang terjadi lewat pelayanan atau kontribusinya. Jadi sebenarnya kita kalau doa Tuhan pakailah aku, pakailah hidup itu, tidak usah muluk-muluk. Hidup aja tulus dan benar. Otomatis Tuhan memakai Anda. Tahu nggak? Daripada kita bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan semua penyakit, lalu habis itu jatuh dalam amoralitas. Yang luka berapa? Pasien Anda berapa yang akhirnya berkata, lu kok begini? Karena Anda mau dipakai sungguhan, kalau kita mau dipakai. Saya sendiri tidak memelihara hati ambisi. Saya itu nggak punya ambisi mau dipakai gimana itu nggak ada. Saya punya satu saja doa saya, I want to finish well. Saya buka nih sama Anda agenda doa saya. Doa saya tertinggi yang berhubungan dengan pemakaian Tuhan atas kehidupan kami. Saya hanya berdoa agar kita bisa menyelesaikan dengan setia sampai akhirnya. Sebab orang yang double life, gak peduli karisma atau suksesnya.
dalam dunia kerja, pelayanan atau apa sebagai orang Kristen pada dasarnya. Ayat 24. Orang itu lebih merugikan seperti ada tertulis. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Setia aja Bapak Ibu di hari-hari ke depan. If you are a Christian at home, be a faithful husband. Kita adalah orang Kristen di rumah, jadilah suami yang setia. Jadilah istri yang setia pada pasangannya. Jadilah orang tua yang setia kepada Tuhan di rumah. Jadilah setia di tempat kerjamu. Sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat. Ini kadang-kadang bahasa gini kita membingungkan, gampang lah. Ya, perbuatanmu itu berbicara lebih keras daripada statusmu. Jika demikian maka orang yang tidak bersunat tapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tapi yang melanggarnya. Melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Ya, saya nggak jelaskan semua ya, nggak cukup waktu, tapi Anda renungkan nanti ya. Intinya adalah our action speaks louder. Tindakan kita itu berbicara sama kerasnya jikalau bukan keras daripada status kita. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa kita berbuat demikian, jangan shy away, jangan malu, jangan minder, jangan kita itu jangan kita itu takut untuk mengakui Yesus di depan umum. Jangan takut. Kalau orang tanya kenapa kamu begini, muliakan Tuhan dengan mulut kita. Katakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Jangan berkata, oh iya karena ya Allah itu baik. Allah itu ada banyak tafsirannya. Go for Jesus, you believe in Jesus, don't you? Panggil nama Yesus, bukankah kita percaya Yesus? Amin. Saya tidak pernah shy away. Waktu ditanya sama orang kenapa begini, apa yang mengubahmu? Saya berkata, Tuhan Yesus. Tapi ada orang yang Yesus, kelakuannya lain. Ini lain cerita ya, ini dua babak yang berbeda. Yang satu suka ngaku-ngaku tapi perbuatannya menjadi sandungan. Tapi ada orang yang begitu besar jadi berkat bagi orang lain. Tapi ketika sampai ke titik yang paling menentukan yaitu keselamatan. Kalau orang tidak mendengar nama Yesus kan tidak selamat. Dia shy away. Orang sudah mengagumi, lalu salah mengerti atau salah paham secara kekal. Ketika ditanya, mengapa kamu demikian? Dia berkata, karena Tuhan panggil kita jadi orang baik. Loh, udah jadi berkat ujungnya tinggal tekan tombol keselamatan, kita enggak buka mulut. Malu di depan umum karena tekanan orang lain. Kan universal, kan ada kepercayaan macam-macam di situ. Enggak boleh kepercayaan macam-macam di sana. Di sini kan kepercayaannya satu. Aku punya keyakinan akan Injil. Injil itu keselamatan bagi orang percaya. Yang menuntun dari iman kepada iman, dari pertama-tama pada orang Yahudi, lalu atas orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai nanti yang radikal atau yang vokal itu orang-orang yang so agamawi. Malah yang sungguhan rohani banyak diam. Speak up. Kalau enggak nanti seks di luar nikah. Nanti akan overrated, terlalu banyak digembar-gemborkan. Sedangkan orang-orang yang sudah menikah tidak pernah memberitahu bahwa kekudusan itu indah. Dan orang yang sudah menikah, loh kok gini ya, mereka tidak mesra. Bukan berarti mesra itu dibuat-buat. Saya sama istri saya mesra nggak usah dibuat-buat, bukan untuk dilihatin orang. Tapi nggak bisa ditutupi, anak kami pun tahu bahwa kami dekat. Kami mesra. Kadang-kadang mereka bisa ketawa-ketawa kalau saya lagi canda sama mamanya. Bukan untuk tunjukin mereka, kebetulan mereka ada di sana aja. Lampu ekstra. Lalu mereka bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum. Karena memang kalau saya sama maminya bisa canda-canda, deket. Kita jangan malu. Untuk memberitahu pada dunia, kita yang harus vokal. Karena kita di kemah yang benar ini harus vokal. Saya beritahu sama anak-anak muda. Pacaran cuma sekali aja kalau bisa, setelah itu menikah. Kalau dulu gagal-gagal, yang kali ini terakhir ya, jangan coba-coba. Jangan tidur dulu dengan pasangannya sebelum dinikahkan dalam holy matrimony. Saya beritahu. Lalu mereka melihat pernikahan kami baik-baik sehat-sehat, maka mereka berkata, aku mau yang begini. Ya, begitulah. Saya minta supaya kita itu tidak malu akan sunat kita, kata Alkitab. Tapi jangan kira pengakuan-pengakuanmu itu yang berkuasa, perbuatanmu yang memberi kuasa pada pengakuanmu.
Tapi kalau sudah waktunya untuk ngaku, jangan mundur dan malu. Paham maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Ya, ayo kita lanjut sekarang ke sifat buruk semua manusia dan obatnya. Masih bersama dengan saya ya, catat banyak khotbah di sini, banyak pewahyuan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi keuntungan orang Yahudi apa? Ayat 1 dan 2. Paulus itu nggak fair sama orang Yahudi juga. Dia berkata orang Yahudi itu banyak kelebihannya. Atau orang Kristen dari lahir lah kira-kira sekarang kalau bicara tentang korelasi atau aplikasi rohaninya. Keuntungannya apa orang yang sudah lahir Kristen? Keuntungannya apa mereka yang dari keluarga yang sudah kenal Tuhan? Banyak. Nah ini ya orang Yahudi begini. Banyak sekali ayat 2. Di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Sudah kenal isi Alkitab. Jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Lalu di ayat 3 ini Paulus tanya sebuah pertanyaan. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika mereka nggak setia, dapatkah ketidaksetiaan mereka itu membatalkan kesetiaan Allah? Just because ada orang Kristen yang jatuh, apakah berarti Tuhan jatuh? Just because ada anak-anak Tuhan yang tidak mewakili Tuhan dengan benar, apakah Tuhannya salah? Saya mulai masuk ke sifat buruk manusia dan obatnya. Saya mau tunjukkan bahwa obatnya hanya Yesus. Dan Yesus itu terpisah dari ciptaannya. Makanya tadi kita nyanyi lagu tiada seperti kau. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Indonesianya begini. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Bahasa Inggrisnya bagus. I could search for all eternity long and find there is none like you. Aku bisa obrak-abrik seluruh surga kekekalan, cari lagi yang seperti Tuhan. Gak ada yang mirip, gak ada. Kita ini hanya bisa ke arah kemiripan dengan Tuhan. Gak ada satu pun di sampingnya yang mirip dengan dia. Yesus terpisah dari ciptaannya. Maksud saya mau jelaskan sesuatu. Bahwa kalau Anda dan saya mau mengalami breakthrough kemenangan, kita harus praktekkan sebuah iman untuk melihat Tuhan di hari-hari ke depan. Jangan lihat orang. Karena obatnya itu bukan Yesus plus-plus. Bukan Yesus dan orang Kristen mana. Yesus dan pendeta mana. Yesus dengan hubungan saya dengan Anda hari ini karena kita itu sama-sama mengikut Kristus. Kita saling menjemput yang di belakang saya. Kita menoleh ke belakang dan tarik ke depan. Kalau saya punya pengetahuan firman, saya bagikan. Bukan saya sok tahu atau saya lebih mengerti dari Anda atau lebih suci atau holy, bukan. Tapi supaya kita bisa mengejar ketinggalan. Nanti ada waktunya ketika kami butuh didoakan, jemaat please doakan. Ketika kami pergi ke sebuah misi atau ketika salah satu hamba Tuhan di sini sakit. Kalau ada satu orang di antara kita, bukan ketinggalan rohani tapi jasmani. Jemaat sehat walafiat, meskipun pengetahuan firman tidak seperti kami. Atau kedekatan dengan Tuhan belum seberapa. Tapi waktu kami sakit, doakan supaya secara fisik ketinggalan kami didempul sama Tuhan lewat doamu supaya kami sehat dan memberitakan Injil lagi. Paham maksud saya? There is none like Jesus. Di seluruh gereja kita, tak ada satupun seperti Kristus. Not even me. Saya juga tidak. Kalau kita mau betul-betul mengalami breakthrough dalam hidup ini, praktekkan lihat Tuhan. Kita harus memandang Yesus. Karena kalau mereka semua tidak setia, apakah Tuhan juga tidak setia? Kira-kira begitu yang kita baca tadi di ayat 3. I believe not because the whole world believes with me. Saya percaya kepada Tuhan karena saya dengar Injil dan saya diketok pintunya bukan karena orang lain percaya. Kalau saya mau dibaptis, saya tidak nunggu keluarga saya yang lain dibaptis. Saya dibaptis dulu supaya Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Salah satu orang terima Tuhan, seluruh keluarga atau rumah tangganya diselamatkan. Saya nggak tunggu-tungguan, nggak nanti-nanti. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah demi Tuhan. Untuk Yesus, titik, tidak plus-plus.
Kalau kita melayani itu harus profesional. Jangan melayani demi pujian yang sia-sia. Melayani Tuhan, tapi ada embel-embelnya. Kalau saya tidak diperhatikan, saya akan ngambek. Saya akan merasa kok saya tidak dikasih dan diperhatikan. When you serve, be professional. Kalau bayi rohani saya mengerti. Tapi kita semua dipanggil sebagai pengajar bayi-bayi rohani. Teachers to the children. Berarti kita kalau melayani itu profesional. Kalau saya tidak diakui pun, saya tidak diterima kasih. Saya tidak dikasih imbalan pun. I serve Jesus only. Harus profesional. Saya memberitakan Injil juga sama loh, memberitakan firman gini, saya tidak tahu respon Anda apa. Anda itu akan applause saya berkata, thank you Pastor Philip Mantova, atau Anda berkata, oh gitu aja, gue juga bisa khotbah begini, atau tersinggung ada yang berkata, kok ngomong soal LGBT? When I preach for Jesus. Baik di depan saya 10 orang atau 10 ribu, tak akan ada bedanya. Saya akan memberi all that I know. Semua yang saya tahu, saya akan memberikan yang terbaik. Obatnya cuma satu soalnya, Yesus. Saya percaya kepada Tuhan bukan berarti di duniaku tidak ada orang yang ragu. Saya bisa jadi orang yang genah bahasa Surabayanya. Saya bisa jadi orang yang lurus bukan berarti tidak ada kebengkokan di sekelilingku. Mungkin orang-orang sebelah kiri kanan saya semuanya rusak. Saya jalan mempeng lurus itu bukan karena mereka mendukungku, tapi karena Yesus. Nah, orang yang bisa berpegang teguh pada sumbernya dengan S huruf besar Yesus Kristus ini, orang seperti itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan dunia ini. We need strong Christians. Orang Kristen yang kuat berpendirian pada Kristus Tuhan. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil Roma 1 ayat 16 tadi. Injil. Orang seperti itu akan memenangkan keluarganya. Nah, masalahnya sekarang itu lebih banyak orang Kristen manja daripada orang Kristen yang sungguhan. Sungguhan sih, mereka Kristen sungguh-sungguh, tapi mereka nggak kuat. You're not strong. Yang saya doakan adalah lalu gereja Mawar Sharon 1 juta itu bukan 1 juta pengikut, 1 juta itu murid. Kayak 300-nya Gideon tapi 1 juta gitu loh. Wow. Karena zaman itu Gideon belum menghadapi populasi masyarakat seluas dunia ini. Hari ini zaman internet, gereja itu harus sampai ke ujung bumi. We cannot win the world with 300. We must win the world with 1 million. Tapi bukan abal-abal orang Kristen biasa. Strong Christians. Ini adalah sebuah uluran panggilan dari pulpit pengembalaan. Untuk Anda di gereja ini jangan jadi suam-suam kuku. Itu pilihanmu. Untuk menjadi berapi-api itu pilihan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memakai. Tuhan, sifat buruk kita itu hanya sembuh kalau obatnya adalah Yesus. Nah Tuhan, karena itu kita harus punya keyakinan yang kokoh akan Injil, akan Tuhan. Dan dikatakan sekali lagi di ayat 3, jadi bagaimana? Jadi jika di antara mereka ada yang gak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dengan kata lain, sudah tahu kan jawabannya? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Nah ini, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau di sini adalah Allah, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Berarti begini, iman kita must go like this. Iman kita harus seperti ini. Kalau Tuhan berkata A, seluruh dunia berkata B, Tuhan yang benar, semua kita yang salah. Karena itu jangan percaya perasaanmu. Percayalah firman Allah yang tertulis. Ayat ini bunyinya begitu. Untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam diri kita sendiri lewat sifat buruk kita. Sifat buruk kita. Kita harus berpegang teguh pada obatnya. Siapa benteng-bentengan teguh berpegang pada Kristus, orang itu akan mengalami terobosan. Termasuk bukan hanya yang di dalamnya, dunia di luarnya pun akan mengalami breakthrough. Kuncinya satu, Yesus satu-satunya jalan. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ada waktunya ketika saya jatuh dalam sebuah kesalahan, contohnya ya. Waktu saya masuk hadirat Tuhan setelah saya minta maaf sama Roh Kudus, dapat firman tentang pengampunan tapi perasaan saya masih guilty. Who do you believe? You believe in your feeling or believe in the word of God? Kalau kita suruh ngampuni sama Tuhan, padahal kita sudah dapat firman ayat yang kalau kita nggak ngampuni, kita diserahkan ke algojo. Karena kita mencekik hamba yang hutangnya nggak seberapa, padahal kita hutangnya aduhai dibebaskan begitu saja. Hati rasa panas masih kepingin membalas. Tetapi Roh Kudus berkata, apalagi sudah jelas firman-Nya, ampunilah. Tepuk pipi kanan, kasih tepuk pipi kiri, berikan pipi kanan. Jikalau ditampar seseorang. Rasanya hati mau melawan. Who do you believe? You believe in your anger or do you believe in the scripture? Siapa yang kita yakini dan percaya? Kita percaya kepada amarah kita atau kita percaya kepada firman Allah? Itu menentukan kita menang atau tidak terhadap kedagingan. Saya telah melatih diri saya selama 29 tahun ini dan masih belajar sih. Untuk saya mengesampingkan feeling dan apa kata orang.
Kalau Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Allah adalah benar, semua manusia termasuk saya dan perasaan saya, itu semua pembohong. Supaya engkau Tuhan ternyata benar dan dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jikalau engkau diadu dengan perasaanku, you are true, I'm false. Aku yang salah, engkau yang benar. Bapak Ibu Saudara, latihlah dirimu untuk sengaja beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan manjakan perasaanmu lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Kadang-kadang kita gagal ya. Adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Ini ayat saya ajak masuk lagi lebih dalam ya, ikuti saya perlahan-lahan. Lalu Paulus mencoba berargumentasi tentang feeling kita. Manusia itu punya perasaan gini, kita itu suka untuk justify atau untuk bisa menerima kelemahan sendiri namun bukan kelemahan orang lain. Bahkan kita bisa membenarkan kejatuhan kita. Contohnya, masih ngungkit lagi ibadah satu tadi. Kalau ada seorang bergumul dengan ketertarikan terhadap sesama jenis, lama-lama dia sudah nyerah untuk lawan arus. Tapi dia ngelawannya salah soalnya caranya. Lama-lama dia akhirnya pada penerimaan dan berkata, ya sudah memang aku lahir begini. Dia mulai cari pembenaran, kalau bisa cari gereja yang mau nikahkan sesama jenis. Untungnya di Indonesia belum ada. Jangan ada deh. Nah disinilah letaknya orang-orang yang berkata, gak apa-apa, kasih karunia Allah akan semakin melimpah kalau aku berdosa. Dalam kondisiku sekarang ini, bukannya justru mendatangkan kebaikan, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Pernah gak kita membenarkan diri sendiri? Contohnya kita marah sama satu orang, lalu kita pukul dia. Lalu kita ketika ditegur kita berkata, kalau bukan aku yang pukul, nanti orang lain yang pukul. Kita membenarkan diri. Memang orang itu menjengkelkan, dia layak dapat hukuman. Kalau bukan aku yang balas dia, toh cepat lambat ada orang lain yang membalas. Kalau ada yang ditegur nih, summon leven atau kumpul kebo ya kan, diberitahu jangan begitu dong, kamu dari keluarga Kristen, jangan ikut-ikutan cara dunia, enggak cuma aku, yang Kristen juga banyak begitu. Nah, kita langsung bisa membenarkan diri, kan ini mendatangkan kebaikan. Ya kan? Kayak seolah-olah kita bangga gitu loh sama dosa kita. Kita datang ke gereja, kita minta dilayani, kita jadi orang yang susah sekali, seperti seolah-olah semua pendeta gereja itu harus berdiri, aplaus kita baru kita tertanam di gereja itu, atau semua orang harus rebutan kasih kita pelayanan baru kita mau mempertimbangkan mungkin mau ke gereja itu minggu depan. Kita bangga, betul. Kita seolah-olah datang, kalau bukan karena orang berdosa seperti saya, gereja kan kehilangan tujuan. Aku ini kan ngasih kamu job. Kekotoran hidupku ini kan membuat kalian berdoa dan berpuasa. Kan ada FLC Family Life Counseling-nya. Ya boleh, memang betul orang berdosa kan selalu ada. Pengkhianatan akan selalu ada, tapi celakalah orang yang membuatnya. Coba saya tunjukkan, Yudas Iskariot versus Petrus. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus akan diserahkan, itu sudah ada nubuatannya di Yesaya. Sampai Yesus punya tulang, gak ada satupun yang putus. Itu semua disebutkan. Bagaimana dia ditikam, semua itu semua dalam nubuatan. Jadi, termasuk yang mengkhianati Yesus itu harus ada, pasti ada. Cuma tidak ditulis di Alkitab itu Yudas. Kalau Anda baca sungguhan, saya curiga pilihan pertama setan itu adalah Petrus. Makanya Tuhan Yesus tegur dia, kamu setan. Kamu iblis, enyahlah, kamu mikirkan pikiran manusia. Lalu Tuhan ngomong apa sama dia? Petrus, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Berarti iblis mau kamu. Tapi aku telah berdoa supaya kamu tidak jatuh. Dan ketika kamu sudah kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tahu ya? Tuhan itu memang menakdirkan Yudas, kan gak fair. Masa Yudas lahir itu ditakdirkan oleh Allah untuk binasa, itu kan Allah macam apa yang kita sembah. Kalau Allah bisa begitu, kayak kata Paulus, bagaimana dia bisa menghakimi dunia secara fair? Dia sendiri gak fair. Oke, coba saya tunjukkan. Saya tunjukkan bahwa we have a choice. Kita punya pilihan. Sifat buruk jangan berkata, aku memang sudah lahir homoseksual. Aku dari dulu juga pemarah orangnya, memang emosian. Itu pilihan bro. Jangan pernah berkata begini dalam rumah tangganya. Istriku gak mau tahu. Dia gak tahu sih, aku ini dari broken home. Gak bisa ekspresi-ekspresi I love you gitu. Itu pilihanmu, broken home itu dulu. Sekarang adalah sekarang. Engkau adalah ciptaan baru. You choose what to believe. Anda memilih mau percaya apa.
Gak ada kata Yudas, saya tunjukkan sekarang Yudas ya. Yudas itu sudah mau kesurupan, hampir tuh. Dia sudah berniat, sudah kong kali kong, sudah ada konspirasi. Lalu Tuhan itu bisa dengan jelas sekali. Aduh, kalau sindir pelan-pelan itu masih normal. Ini langsung Tuhan bawa roti dan anggur ketika dipaksa tanya sama murid-muridnya siapa yang akan mengkhianati dia. Dia berkata, kepada siapa aku berikan roti ini, orang itu akan mengkhianati. Lalu Tuhan turun, nggak di mimbar sih, mungkin Tuhan maju, lalu pergi ke Yudas. Kan harusnya dia bertobat kalau saya jadi dia. Kalau kita, ya nggak sorohani sih, tapi mungkin kita ketakutan. Lalu kita langsung berlutut, bersujud dan berkata, Tuhan spare me, luputkan saya. Pasti bukan Yudas. Tuhan sudah jelas-jelas. Waktu Yudas ambil itu, langsung Alkitab mengatakan, iblis masuk. Kok dia nggak berlutut bersujud? Tuhan itu secara jelas sindir dia. Salah satu di antara kamu setan. Kamu akan menjual saya. Dan sebenarnya menurut saya dari dua cerita yang saya bagikan tadi itu harusnya Petrus jadi pilihan setan pertama. Yudas itu siapa? Petrus lebih menonjol, kalau dia jatuh lebih banyak keseret. Sepertiga mungkin dari malaikat sorga, ceritanya gitu. Tapi Yudas, bukankah semua kejadian itu membuat Yesus justru bangkit? Iya sih. Bukan Tuhan itu menyuruh kita berdosa untuk menunjukkan kemurahannya. Tapi Tuhan bisa menunjukkan kemurahannya sekalipun kita berdosa. Jadi jangan berdosa. Jangan cobai Allah. Yudas punya pilihan. Yudas di mana hari ini? Saya nggak berani klaim, tapi nggak berani mendahului firman. Tapi kalau dilihat dari cara dia mati, firman Tuhan dan bagaimana apa kata Tuhan tentang mengkhianati, tentang bunuh diri, saya cukup yakin dia berada di bawah. Yudas loh, what? Yudas itu kan salah satu dari 70, salah satu dari 12 yang dikasih Tuhan tenaga, yang juga sampai membangkitkan orang mati kan. Dia bendahara kerajaan, bukan bendahara kerajaan surga, itu kita. Dia bendaharanya Yesus. 12 rasul itu. Bayangin, seorang rasul masuk neraka. Tuhan fair nggak? Bukankah sudah ada firmannya? Pengkhianatan harus terjadi. Iya, tapi siapa bilang itu Yudas? Pengkhianatan harus terjadi, tapi celakalah yang mengkhianati. Lebih baik bagi orang itu tidak pernah dilahirkan oleh mamanya, kata Tuhan. Now here, penyesatan harus terjadi, kemurtatan harus terjadi. Di akhir zaman Paulus sendiri menuliskan bahwa akan banyak orang Kristen yang fall away. Yang jatuh. Banyak domba yang dulu sungguh-sungguh sekarang suam-suamku. Harus terjadi. Jadi ini sudah pasti. Di luar sana akan ada orang-orang pilihan yang disesatkan dengan pengajaran sesat. Di luar sana akan ada orang-orang yang jatuh dalam amoralitas. Akan ada hamba-hamba Tuhan bahkan yang akan jatuh. But does it have to be us? We have a choice. Apakah itu harus kita? Kita punya pilihan, saudara. Amin. Amin. Kasih manusia akan semakin hambar. Akan ada orang-orang yang menghamba kepada Mamon. Does it have to be us? Haruskah kita? Tidak, kita punya pilihan. Katakan amin. Dari sini berarti saya coba membuild up pelan-pelan dengan waktu yang tersisa sedikit. Nanti saya lanjutkan. Saya build up pelan-pelan bahwa sifat buruk itu enggak segede yang kita kira. Agak overestimasi. Ternyata iman lebih besar. Gara-gara iman, kita punya pilihan and we have a way out. Kita punya exit. Jangan pernah berkata, bibit bobot bebet, aku memang orang yang begini. Itu, kalau Anda lakukan itu, Anda membantu iblis. Kalau kita lakukan, kalau kita katakan demikian. We have a choice, kita punya pilihan. Dan selalu obatnya satu. Pilihan di tangan kita, obatnya Tuhan Yesus. Obatnya, ya. Nah, sekarang lanjutkan sedikit lagi ya. Ayat 9. Jadi bagaimana? Ini, judulnya yang di Alkitab, semua manusia adalah orang berdosa. Nah, caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Untuk kita itu bisa bebas dari kebiasaan buruk kita, atau sifat jelek kita. Kita harus mengakui dulu kalau kita butuh bantuan. Sebelum kita menemukan obatnya, Bapak Ibu, kita harus mengakui dulu kalau kita sakit. Susah jadi dokter kalau pasiennya tidak kooperatif. Kalau Tuhan Maha tahu, dokter nggak perlu. Kalau dokter nggak bisa, Tuhan itu bisa diagnosa sebelum orang itu berkata-kata. Tuhan Maha mengerti, Maha tahu segala sesuatu. Namun demikian, itu pun karena Tuhan bukanlah Allah yang suka memaksa. Kalau tidak ada kerjasama dari pasiennya, Tuhan juga tidak dibukakan pintu. Tidak akan mengobatimu. Jadi kalau kita datang ke dokter, bayangkan. Saya masuk ke judul semua manusia adalah orang berdosa. Kalau kita datang ke dokter, dokternya tanya, sakitnya di mana? Enggak tuh dok. Loh, kamu kan katanya datang ke sini tadi kan sudah mendaftar. Sakit kan? Perutnya gimana? Enggak apa-apa, biasa nih lapar-lapar biasa. Nah kan repot saya jadi dokter. Saya bisa pikir-pikir dulu, ngapain sekolah berat-berat, sekolah lama-lama kalau ketemu pasien yang begini semua. Ada orang LGBT masuk dan berkata, enggak apa-apa, aku normal, aku memang lahir begini. Atau orang yang sudah menghalalkan dan berkata, ya aku dari dulu memang emosian, mau apa? Tuhan terima apa adanya. Dia tidak memberi ruang untuk Yesus mengubah. Padahal di kitab Wahyu dikatakan Yesus mengetuk di depan pintu. Semua manusia
adalah orang berdosa. Dimulai dengan step number 1 kalau kita mau bebas. Akui dulu, you need help in that area. Kita butuh bantuan di area itu. Kalau kita nggak membuka diri, Yakobus berkata, tidak saling mengaku dan saling mendoakan, kau tidak akan sembuh. Ya. Jadi bagaimana ayat 9? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi setiap orang itu sudah di bawah kuasa dosa di luar Yesus ya, sebelum Yesus. Bahkan di dalam Yesus pun daging kita ini harus mati setiap hari karena daging kita ada memori. Memory card kita itu adalah flesh atau kedagingan kita. Jadi orang seperti kita ini kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, sehari masih belum lah, masih ada afterglow-nya, 1 minggu segalanya. Saya masih bisa kembali ke kehidupan lama enggak? Bisa. Tapi saya tidak izinkan, lebih tepatnya Roh Kudus tak mengizinkannya bersama dengan saya. Saya orangnya seperti apa dulu, Anda baca di biografi udah mengerti. Saya bisa lebih dari itu kalau 7 roh lebih jahat masuk ke dalam saya hari ini. But I will not allow that. Only my best friend, the Holy Spirit yang punya ruang di sini. Ya, kita harus datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, sekalipun kita ini kan bawa kuasa dosa manusia, tapi kambuhnya beda-beda, bibit bobot bebeknya nggak sama. Nah, ada orang suka mencuri, ada orang suka omong kotor, ada orang suka menggosip, ada yang rawan sekali soal percayaan apa aja diterima, ditelan sama dia. Ada orang yang lugu, ada orang macam-macam kita. Nah, kita harus mengerti dulu area lemah kita di mana kalau kita mau bebas. Saya mau coba bantu di sini ayat 10 seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Pertama-tama saya berikan tunjukkan dulu mitosnya yang selama ini diberitahukan oleh dunia. There is a hero that lies in you. Ada pahlawan di dalam dirimu. Oh, jadilah dirimu sendiri. You're perfect segalanya. Come on lah. Kalau kita mau bebas, betul-betul mau selamat, akui dulu bahwa kita orang berdosa yang sangat membutuhkan Allah. Setelah kita terima Yesus, terus bergantung pada Dia. Ingatlah memori cardmu masih ada di sana. Makanya itu Yesus berkata, sangkal diri pikul setiap hari itu ada arti. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tuhan berkata, enggak ada. Dia benar di area ini, dia salah di area lain. Kecuali kalau dia hidup dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan akan sempurnakan. Tidak ada yang benar. Mitos. Jadilah dirimu sendiri. Don't be yourself. Saya tidak mau jadi be myself. Saya mau menjadi Philip Mantova yang Tuhan kehendaki. Saya tidak mau jadi being myself. Saya harus be my best Christ-like self. Saya mau jadi saya yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang terbaik dari versinya. Itu yang saya rindukan tiap hari, bukan? Jadi dunia itu menyesatkan sebenarnya. Lebih baik pengajaran setan. Kalau ada orang mengklaim ini gereja setan itu lebih gampang ditengking daripada yang filsafat-filsafat empty. Filosofi kosong dunia yang di luar sana yang Anda telan mentah-mentah. Jadilah dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri. Jadi momok nanti, jadi monster. Kita semua itu monster di luar Yesus. Jadi kita mulai dulu dengan ketergantungan. Kalau kita mau hidup bebas harus memiliki ketergantungan. Kecanduan baru. Setelah Anda bebas narkoba, pornografi, segalanya kecanduan baru. Satu-satunya yang bisa membuat kita berhenti dengan candu yang lain di hidup ini adalah kalau kita kecanduan Yesus. Sebelum kita bebas dari daging dosa kita ini, kita tidak pernah sungguh-sungguh merdeka sampai meninggalkan kemah dunia. Satu-satunya hal yang membuat kita bisa berjalan puluhan tahun, saya sudah jalan 29, adalah saya terus kecanduan Tuhan. Ini yang membuat saya bersih. Alkitab saya kotor, hidup saya bersih. Jikalau Alkitab saya bersih suatu hari, tidak pernah saya bolak-balik lagi, maka siap-siap. Lihat versi Philip Mantova yang kotor. Jadi sebenarnya Anda harus mengerti dulu. Banyak orang setelah dia kenal Yesus lalu suam-suam kuku. Dia kenal Yesus, terima Tuhan, dapat kartu perdananya. Tidak pernah continue langganan. Nah itu bahayanya. Kita punya konsep sekali diselamatkan. Iya saya ngerti. Saya juga percaya keselamatan itu tidak datang pergi. Gak perlu kita tuh bolak-balik terima Yesus. Tapi banyak orang tidak melanjutkan sampai kepada a life of trust. Setelah dia terima Tuhan, ya wis gitu. Setelah itu suam-suam kuku. Tidak melanjutkan dalam suatu kehidupan yang mempercayai Tuhan terus. A life of faith yang akan saya bahas di ibadah berikutnya. Atau kehidupan yang penuh dengan iman. Imannya tidak dipupuk. Mitosnya bahwa ada orang yang benar. Seorang pun tidak sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang berkata semua agama sama saja. Bukankah mencari Tuhan yang penting jalannya aja. Paling cuma jalannya yang beda. Enggak ada sebenarnya terus terang. Kalau Anda buka semua kedok agamawi. Ujungnya manusia mencari keuntungannya. Kecuali Yesus yang bertahta di sana, kecuali Yesus yang mengontrolnya, semua agama sama akhirnya. Manusia mencari interestnya dalam sana. Makanya itu dikatakan tidak seorang pun yang mencari Allah. Yang saya maksudkan gini harus fair juga, ada banyak orang Kristen yang tidak bersih motivasinya ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan itu karena mereka mengira mereka dapat sesuatu. Bukan karena mereka menyerah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua gak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Oke. Ya, kata menyeleweng di sini
dalam bahasa Yunaninya artinya rotten fruit, buah yang busuk. Lihat ayat 13 ya, kerongkongan mereka, saya minta 5 menit ekstra, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Coba saya tunjukkan betapa lemahnya kita tanpa Yesus. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu, mulut mereka penuh sumpah serapah. Benda kecil di mulut kita aja kita tidak bisa kendalikan. Kecuali jikalau dimiliki sama Roh Kudus dan diisi firman. Benda itu namanya lidah kita. Tahu nggak, saya ini outsourcing. Untuk saya bisa berjalan sampai ke surga itu saya outsourcing. Saya tidak punya resources sumber dayanya sendiri di dalam diri saya. Yang murni loh ya. Yang orisinil itu just me atau saya. Nggak ada satupun yang bisa keambil. Makanya saya hari ini hidup kecanduan. Setiap pagi saya pegang firman dulu. Tanpa ini mati aku. Nanti orang sekeliling saya mati semua. Tiap hari, setiap pagi sebelum saya bangun tidur sebagai gereja Pentakosta Karismatik. Saya tidak malu mengakui. Saya berbahasa roh. Saya berbahasa lidah. Bukan supaya merasa rohani atau lebih hebat dari orang lain. Saya berbahasa lidah karena memang saya lebih buruk dari mereka. Mereka sudah rohani kali, nggak perlu berbahasa roh, nggak apa-apa. I need it. Mungkin mereka pintar, bisa punya rasio segala sesuatu tentang firman. Saya ini bodoh, saya butuh bahasa yang saya nggak ngerti. Untuk melatih otak saya untuk tunduk pada Kristus ketika membaca sesuatu yang saya pahami. I speak in tongues every day, itu outsourcing. Karena tongues not from me, itu bukan bahasa saya. Bahasa mother, bahasa ibu saya itu bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Chinese, saya bisa bahasa Inggris. Itu bahasa roh itu nggak masuk di ketiganya. Outsourcing, saya serahkan ke Yesus. Itulah sebabnya hidup saya tetap terjaga 29 tahun sudah dan kuat. Saya mau buka rahasia supaya menginspirasi Anda yang belum untuk mulai, yang sudah supaya lebih sungguh-sungguh. Outsourcing semua. Karena saya tahu di dalam saya tidak ada sesuatu yang baik. Semua yang baik ini dari Tuhan. Bukankah Yakobus katakan semua yang benar dan sempurna itu datangnya dari Bapa, dari atas sana. Lidah kecil ini aja kita gak bisa kendalikan loh. Makanya saya isi dengan firman. Makanya itu saya takut sekali ngaku-ngaku yang macam-macam. Saya takut untuk berkata pesimis, negatif. Karena itu bakat alam saya, bakat alam Anda. Karena itu saya selalu pakai, kalau saya gunakan sesuatu lawan arus, saya pakai lidah bibir saya untuk mengakui firman. Makanya saya rajin to confess the word of God. Karena saya tahu Philip Mantova bangkrut tanpa ini. Bukan karena saya sok rohani. Itulah sebabnya kalau Anda merasa kalau Anda tahu obatnya itu Yesus, Anda tidak akan jauh-jauh dari kota obatnya. Anda tidak akan jauh-jauh dari dokternya, tabib di atas segala tabib, roh Yesus itu. Amin, amin. Ya, ternyata rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Sebentar lagi, ayat 19-20 selesai. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Kalau kita mau bebas dari kebiasaan buruk ya, dengan ini saya selesai, saya lanjutkan nanti continue life by faith. Itu kuncinya saya kasih tunjukkan dulu. Kuncinya di kehidupan dalam iman. Jadi oleh iman kepada iman. Menuntun kita dari iman kepada iman. Jadi sebenarnya kita selamat itu sekali di sini. Tapi perjalanan kita kalau tidak dengan iman itu mati. Jadi iman itu yang menuntun kita akan sampai ke seberang sana dengan selamat. Nggak boleh kita itu sama Tuhan itu cuman hari kita lahir baru. Ya, itu harus life of faith. Nah, triknya di sini. Nanti saya jelaskan di ibadah berikutnya. Triknya di sini. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan oleh karena hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, frustrasi terjadi ketika Anda coba berubah tanpa outsourcing atau sumber daya Allah. Anda merasa aku kok gini ya. Seperti gambling dan masturbasi, seperti berjudi. Orang kalau judi gimana? Pertama dia datang, dia bawa dulu judi 1 juta. 1 juta habis di meja, dia berkata, aduh sayang ya. Sebelum judi tadi aku lebih kaya 1 juta rupiah. Dia tambahkan siapa tahu saya judi lagi, karena dia judi lagi. Langkah pertama itu coba-coba, langkah kedua sudah hukum Taurat penyesalan. Dan itu menjadi belenggu membuat orang itu akan taruh lebih banyak uang di meja untuk mengembalikan apa yang hilang. Tadinya dia kepingin jadi kaya raya, setelah hilang 1 juta, dia berkata kalau 1 juta itu balik aku sudah kamsyah.
Lalu dia keluarkan 2 juta untuk rebut 1 juta itu, hilang 3 juta, lalu habis 10 juta. Tadi sebelum gambling dia punya 10 juta rupiah, sekarang dia hutang. Dia pikir gimana caranya? Dia berharap hukum Taurat mulai bekerja di dalam diri dia karena dia tahu dia salah. Hukum Taurat di sini bicara tentang penyesalan dan penasaran. Hati-hati dengan 2. Penyesalan dan penasaran, lalu dia taruh lebih banyak lagi. Sekarang dia nggak kepingin lagi angan-angan jadi kaya. Kembali aja aku sudah happy. 10 juta tadi selalu dia gambling lagi 100 juta hilangnya. Nah di situ kebiasaan buruk menjadi satu siklus yang tidak terpatahkan. Masturbasi atau apapun juga sama. Aku ampun Tuhan ampun, meskipun pakai nama Tuhan. Tetapi caranya hukum Taurat, dia tidak pakai iman. Bukan iman. Biasanya ya orang itu untuk sembuh atau dia keluar dari lubang itu dulu. Tuhan akan kasih dia iman berikutnya. Jadi Tuhan tidak bicara, aku ampuni, mestinya kamu tidak begitu. Kan Tuhan itu nggak seperti manusia yang seringkali begini. Kalau orang anak kita datang ke kita, bukankah Papa sudah beritahu, I told you kan? Nah Tuhan tidak pernah gitu. Tuhan itu selalu bawa maju suara Tuhan dan suara setan atau suara tuduhan. Karena setan itu bisa pura-pura seperti suara Tuhan. Tapi sebenarnya suaranya itu bisa kita tangkap sinyalnya itu bukan dari Roh Kudus. Dia berkata, iya kan sudah diberitahu. Kok masih jatuh? Lalu kalau kita berkata Tuhan lain kali tidak lagi aku kapok atau aku jerah. Kamu cuman janji-janji. Dulu juga ngomong gitu jatuh lagi. Nah itu kayak Roh Kudus bicara, bukan itu iblis. Karena setan itu pendakwah. Kata setan sendiri itu artinya pendakwah, accuser. Jadi titel setan tertinggi itu, yaitu namanya. Satan itu artinya accuser of the brethren atau pendakwah umat Tuhan. Nah Tuhan tuh gak gini, saya tunjukkan gimana dengarkan suara Roh Kudus bahkan ketika kita jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan ya, Tuhan akan beritahu, aku mengampunimu. Bisa saja dari ayat atau sesuatu jamahan, Tuhan beritahu, tidak kuingat lagi dosaku. Tapi gak cukup bagi kita, karena kita merasa menyesal, kita merasa penasaran, kita masih berada di bawah hukum Taurat, kita merasa seperti mau membuktikan, ya kan? Lalu Tuhan gak gitu, lalu Tuhan nanti akan bicara satu kata tentang masa depan. Aku akan memakaimu. Dan itu membuat kita hidup dan lupa dosanya. Tuhan itu selalu gitu, dia bekerja bukan lewat hukum Taurat. Kasih karunia. Hukum Taurat kita mengerti dosa. Kita penasaran malahan. Enggak lagi. Tambah. Aduh, udah terlanjur rasa kotor. Sekali lagi juga gak ada bedanya. Gambling atau berjudi juga begitu kan. 1 juta, 10 juta, 100 juta gak kerasa hilang semua. Bahkan keluarga pun ditaruh di atas meja. Kalau Anda mau tahu, mau bebas dari kebiasaan buruk. Find a purpose. LGBT atau heteroseksual atau apapun kebiasaan buruk. Mulut lah, atau judi, atau apapun juga whatever. Atau kebiasaan buruk yang kelihatannya bisa diterima, tetapi itu buruk bagi Anda. Kalau Anda dan saya mau bebas, hidup dalam kemerdekaan, jangan cuma urus dosanya, udah selesai. Tapi gak cukup bagi kita, karena kita penasaran. Minta firman ke depan. Di mana Tuhan berkata, I'm going to use you. Contohnya, saya kasih satu contoh yang paling umum. Aku akan memakaimu, membuat kita jadi lupa. Berjuta jiwa, tak tahu kemana akan pergi. Berjuta hati, telah lama menantikan kasih, oh Tuhan jadikanku, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Tiba-tiba Tuhan kasih kita firman, Yesaya 55, bangsa yang tidak mengenal-Mu akan berlari kepadamu, kamu akan memanggil bangsa yang tidak kau tahu. Tiba-tiba hati kita terbakar, Tuhan mau pakai keluargaku, Tuhan mau pakai pernikahanku. Nah itu membawa maju, kasih karunia membuatmu tidak penasaran atau penyesalan, karena hukum Taurat bekerja lewat regret. Tapi kasih karunia bekerja lewat iman. Dan iman itu dikasih Tuhan pelan-pelan, tidak bisa kasih semuanya. Seperti dikasih remah roti di tengah rimba, Anda bisa ikuti dan lihat jalan keluarnya. Jangan cari kebebasan atau kemerdekaan dari kebiasaan buruk. Tapi cari perkara lebih tinggi. Anda akan lupa kebiasaan itu dan tidak kecanduan lagi berkata, aku mau hidup untuk ini. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Bedakan suara Roh Kudus dengan suara Tuhan. Kalau Anda mau bebas dari kebiasaan apapun, dari kerongkongan atau kaki yang mudah ke dosa, atau apapun juga, whatever it is you're struggling with, kalau yang membuat frustrasi di dalam, satu jalan. Jangan cari pengampunan saja, Tuhan sudah ampuni. Cari firman yang memberi harapan ke depan. Dan itu akan membuat Anda kuat dan berkata, tidak! Kepada setan, seperti dikatakan di Perjanjian Baru, kasih karunialah yang memberi kita kuasa to say no, untuk berkata tidak kepada godaan. Kalau Anda mau berkata tidak pada godaan di marketplace di luar sana sebagai seorang laki-laki contohnya. Ingatlah janji Tuhan untuk anak-anakmu, putra-putrimu. Tuhan berkata apa? Anak-anak panah kan mereka. Generasi anak panah. Tuhan berkata apa? Anak-anak Anda akan memperoleh bumi dan menduduki kota musuh mereka. Jangan selingkuh. Berkata tidak kepada godaan karena Tuhan punya janji untuk anakku. Aku harus berdiri untuk mewariskan janji itu kepada mereka.
Tapi kalau Anda lihat kepada godaan seksnya, dosanya, nanti akan tawar-menawar, bisa enggak tambah tertarik karena hukum Tauratnya. Tapi kalau Anda melihat kasih karunia Allah, aduh ini murah, ngapain gua habisin di sini? Ini yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara, caranya kita enggak bunuh diri ya gitu. Caranya kita enggak terpuruk setelah toko kita jatuh, bisnis kita jatuh, adalah lihat ke depan, ke cucu, ke anak. Lihat ke depan, Tuhan masih bisa bangkitkan pekerjaanmu, dan lihat ke depan. 1000 gereja, 1 juta jatuh murid. Kita akan melihat tuaian besar-besaran bersama-sama sebagai gereja. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.